program pada smart switch. Ini adalah programnya. Program yang kami gunakan menggunakan berbasis FreeRTOS, di mana satu LED pin atau pin relay berada pada pin GPIO nomor 4 atau D4. Kemudian pin tombol berada pada pin GPIO nomor D2. Terus ini adalah password dan SSID pada WiFi yang kita gunakan dengan maksimum retry 5 kali. Di bawah kita akan menggunakan ISR atau interrupt service routine, di set ke 0 dan variabel ini untuk menyimpan kondisi status LED atau relay. Terus di atas ini untuk menyimpan klien dari MQTT biar bersifat global dan mudah dipakai. Terus ini adalah fungsi-fungsinya yang akan nanti jelaskan. Terus ini adalah tag buat log. Di bawah ini adalah fungsi-fungsi untuk subroutine, interrupt button untuk serial, untuk ini GPIO dan ini WiFi. Terus ini adalah fungsi tambahan untuk mengupdate status LED ke MQTT. Yang ini adalah alamat MQTT di mana kita menggunakan server publik atau server testing aja. Terus ini menggunakan ekstensi karena pada halnya program ini adalah program C walaupun dengan ekstensi .C++. Makanya harus menggunakan ekstensi. Yang atas adalah update lamp status, di mana fungsi ini akan memanggil global client dan dengan topik ini akan mengupdate jika statusnya 1 maka akan true, jika 0 maka akan false. Dan fungsi tambahan bawah ini adalah untuk untuk membantu log jika terdapat error atau inputnya bukan 0. Terus ini adalah event handler atau event handler khusus buat WiFi, di mana ada suatu kejadian seperti STR start, disconnect, got IP untuk WiFi-nya, maka akan diproses pada bagian ini. Di sini jika ada WiFi event dan WiFi event STA start atau memulai WiFi, maka SP akan menghubungkan ke WiFi-nya. Kemudian WiFi event dan event ID atau sama dengan STA disconnected berarti WiFi-nya terputus, maka akan mencoba lagi retry num agar ada maksimum retry-nya 5. Terus yang di bawah adalah event set groups, adalah fungsi dari FreeRTOS untuk ketika akan menyerah untuk mengkonek ke WiFi, kemudian akan ke log connect to IP fail. Jika kita sudah mendapatkan IP, maka IP akan disimpan ke variabel ini menggunakan fungsi sprintf, di mana kita menggunakan makro bantuan IP to str untuk mengubah tipe data IP address ke tipe data string. Kemudian event group adalah fungsi untuk menutup fungsi pada FreeRTOS yang dengan input sukses. ISRM atribut button ISR handler adalah suatu fungsi untuk membantu ISR ketika ISR-nya memberhentikan suatu rutin. Button test adalah fungsi yang dipanggil ketika interrupt-nya terpanggil. Vita suspend adalah untuk mempause suatu proses dari FreeRTOS. Ini kita menggunakan interrupt seperti ini agar memudahkan untuk dibouncing, agar tidak terjadi pemanggilan fungsi ini berulang-ulang. Dan ini mengubah LED status bila true menjadi false, bila false menjadi true, kemudian memanggil fungsi untuk mengupdate status LED, kemudian men-set pin tersebut ke value-nya. Pin LED ini dimaksud adalah pin relay yang menghubungin ke lampu. Kemudian adalah ini GPIO. Untuk menginisialisir GPIO, kita men-select pin 2, pin 4, kemudian men-set pin 2 sebagai input, pin 4 sebagai output, dan kita men-set pull mode, inputnya pull up only, berarti secara default itu terdapat tegangan. Dan interrupt-nya ketika negative edge, di mana gelombang kotak pada sisi negatifnya akan memanggil interrupt-nya. Kemudian kita menghidupkan ISR. Setelah itu kita menggunakan GPIO ISR event enable untuk memanggil fungsi ketika
untuk memasang fungsi interrupt, kemudian init wifi untuk menghidupkan wifi, X event group create untuk fungsi pada FreeRTOS, kemudian SPNet if ini untuk menginisialisasi TCP IP, kemudian membuat loop loop wifi, kemudian ada dua handle di mana jika terdapat jika terdapat ID, yang kedua jika terdapat IP. Seperti ini fungsi ESP Event Handler System Register untuk memasang handler pada kejadian. Yang satu adalah ketika mendapat ID dengan fungsi instance any ID. Yang kedua adalah ketika terdapat event IP event code STA ke handler instance code IP. Kedua tersebut akan memanggil fungsi event handler yang sudah dijelaskan di atas. Kemudian kita menggunakan config default untuk wifi-nya. Kemudian kita menggunakan error check. Ini adalah untuk apakah wifi akan dapat digunakan atau tidak. Setelah itu kita mengcopy ke sebuah tipe data untuk menyimpan setting wifi seperti SSID, password, tipe security, dan protect manageable frame. Kemudian apakah mendukung atau wajib. Kemudian kita men-set wifi yang kita pakai adalah mode station, bukan mode access point, karena kita sini sebagai klien wifi aja. Yang kedua adalah memasukkan config ke wifi-nya, dan ini baris ini untuk menghidupkan memulai agar SP mengkonek ke wifi. Jika sudah, wifi ini akan terdapat log wifi init STA finished. Kemudian ini adalah untuk menunggu dari fungsi FreeRTOS. Di bawahnya adalah jika nyambung akan memanggil ini, terus ini untuk jika gagal akan menyambung ini, terus jika ada event lain akan kita tidak akan tangkap dan mengeluarkan pesan unexpected event. Kemudian ini untuk unregister atau menghapus tadi tipe data handle yang instance .ip sama instance any ID. Kemudian kita menggunakan free group delete. Fungsi ini untuk agar merupakan salah satu persyaratan FreeRTOS pada setiap akhir fungsi. Kemudian MQTT event handler adalah ketika dipanggil jika ada event MQTT. Yang pertama adalah kliennya itu dapat dari fungsinya. Kemudian ada beberapa event, yaitu event connected jika nyambung, disconnect jika putus, subscribe jika kita subscribe. Ini adalah contoh topik yang kita dapat subscribe. Unsubscribe jika kita tidak akan subscribe lagi. Publish jika suatu topik kita publish. Kemudian yang penting adalah MQTT event data, di mana ini tuh jika ada suatu event yang masuk maka akan masuk ke bagian ini. Kemudian kita tangkap pesannya, masukkan ke variable char. Kita menggunakan char malloc karena kita nggak tahu data tersebut sebenarnya apa, tapi tahu panjangnya dan isinya. Kemudian kita ini agar bentuk string seperti biasa. Kemudian kita print dan print datanya. Sebenarnya datanya tidak terpakai karena kita hanya mementingkan topiknya saja. Topiknya adalah ini. Jika topik sama seperti ini maka LED akan hidup atau mati. Kemudian status LED akan terupdate. Setelah itu jangan lupa yang kita sebelumnya malloc harus dihapus menggunakan fungsi free. Ini adalah jika error, jika terdapat event error. Kalau event error kita mendapat feedback atau umpan balik di serial sesuai dengan errornya. Yang terakhir adalah default, jika ada event default lagi. Terus MQTT upstart adalah untuk memulai MQTT, di mana kita memasukkan konfigurasi seperti alamatnya dan meregister kliennya ke sini. Terus fungsi ini adalah untuk set IP address, karena IP address akan diset IP address dan status LED sebelum terdapat topik yang masuk, maka harus diset dulu biar data tidak kosong. Kemudian ini adalah fungsi utamanya, app main, di mana ada fungsi startup, kemudian memanggil fungsi-fungsi di atas, dan ini adalah untuk meng-attach interrupt. Terima kasih.
Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai rangkaian smart switch yang telah kami buat. Untuk komponennya sendiri ada ESP32 push button, SSR atau solid state relay yang akan berfungsi sebagai smart switch, kemudian fitting lampu dan juga lampunya. Untuk komponennya sendiri, push buttonnya dihubungkan ke 3,3 volt dan untuk SSR-nya dihubungkan ke pin D2, D4 dan juga ground. Kemudian untuk lampunya sendiri pada bagian negatif pada kabel yang warna hitam dan negatif pada kabel warna merah, sehingga kita akan mengatur arus listriknya pada bagian positifnya di kabel merah ini. Kemudian dari smart switch ini kita akan mengontrolnya melalui 3 metode. Yang pertama secara manual melalui push button, kemudian melalui node-RED, dan yang ketiga melalui aplikasi. Saya akan menemukan untuk metode yang pertama, yaitu secara manual melalui push button. Ketika saya menekan tombolnya, maka lampu menyala, dan ketika saya tekan lagi maka lampunya akan mati. Kemudian untuk melalui node-RED-nya, ketika saya pencet tombol button maka lampu akan menyala. Ketika saya tekan lagi maka lampu akan mati. Kemudian melalui aplikasi, ketika saya menekan tombol saklar maka lampu akan menyala, dan ketika saya tekan lagi lampu akan mati. Jadi kesimpulannya adalah tombol push button dan juga tombol saklar ini berfungsi untuk mengatur, membuka dan menutup smart switch ini untuk mengatur arus listrik yang masuk ke lampu. Demikian penjelasan saya mengenai rangkaian dari smart switch. Terima kasih. Untuk smart contactor, programnya hampir sama dengan program sebelumnya pada smart switch. Yang membedakan adalah setiap kali terdapat input dari saklar manual, maka akan mengupdate status pada MQTT. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai smart contactor yang alat bahannya yaitu ESP32, button, saklar, relay 4 channel, fitting, lampu, kabel, dan jack kepeng. Lalu yang pertama kita akan membahas mengenai buttonnya. Button ini digunakan sebagai manual auto yang dapat diakses secara manual dengan button hard seperti ini. Lalu dapat diakses juga lewat node-RED ataupun aplikasi. Lalu saklar ini akan memutus dari merubah state dari relay nanti. Lalu ada relay ini ada 4 channel. Yang pertama akan dihubungkan, poin pertama dihubungkan poin pertama, poin ketiga dihubungkan port ketiga, lalu yang pertama dihubungkan poin pertama, yang ketiga dihubungkan yang ketiga. Lalu untuk AC akan dihubungkan pada bagian channel 2 dan channel 4. Lalu untuk lampunya dihubungkan dengan channel 2 dan channel 4. Tadi yang AC berarti ini 24, yang lampu 13. Lalu untuk penggunaannya kita akan menggunakan node-RED. Yang pertama ada 3 UI dengan 3 topik. 3 topiknya berupa lamp, iPad, DVR, dan button. Yang pertama topiknya status, yang pertama UI-nya status, IP, dan button. Untuk cobanya kita akan mengeget status true atau false, lalu dan IP-nya dari ini ESP-nya. Kita akan mencoba dulu yang pertama dengan button on. Dapat dilihat bahwa ketika lampu ini nyala, semuanya nyala, lampu dapat mati, lampu dapat hidup. Lalu yang kedua, ketika lampu indikator mati semua, maka lampu akan nyala, dan ketika tidak memenuhi syarat tersebut lampu akan mati, karena ini berupa switch yang menggerakkan dari 13 ke 24, dan ketika itu semua mati atau hidup, itu akan mengaliri listrik, akan berjalan di relay ini dan mengaliri listrik pada lampu.
Lalu kita akan mencoba bagian outlet. Ini button menggantikan button hard. Ya, dapat dilihat bahwa button tadi setelah saya pencet ini dapat berubah menjadi mati. Dan ketika saya menggerakkan saklar untuk merubah state 1, 2, dan 4, maka lampu akan mati dari nyala. Lalu kita akan lanjut ke bagian aplikasi. Aplikasi ini berisi mengenai saklar saja. Ini kita akan mencobanya. Nah, ketika ini mati semua, ketika mencet saklar, ini akan merubah state 13, sorry. Dan ini akan membuat lampu menyala dengan indikator mati semua. Nah, ketika ini dipencet lagi, state 13 akan indikatornya nyala dan lampu mati. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.